وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwani fi din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat yang berupa penjagaan untuk kita senantiasa bisa istiqamah di dalam iman, begitu juga istiqamah di dalam Islam, serta untuk kita senantiasa bisa istiqamah untuk selalu berada di dalam jalan yang lurus. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena tentunya kita ketahui bahwasanya istiqamah ini merupakan perkara yang sangat berat untuk kita jaga. Jika bukan karena pertolongan Allah, maka pastilah kita tidak akan pernah bisa menjaga keistiqomahan. Jangankan kita, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-112, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fastaqim kama umirta. Hendaknya engkau wahai Muhammad istiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepada dirimu. Para sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan manuzil ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ayah hiya asyaddu wa la asyaddu illa hadhihi al-ayah. Kata beliau, tidak ada satu ayat pun yang turun di dalam Al-Qur'an yang sangat dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berat dijaga kecuali ayat ini, yaitu surat Hud ayat yang ke-112. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat penjagaan serta pertolongan untuk kita senantiasa bisa istiqamah di dalam iman, istiqamah di dalam Islam, istiqamah di dalam jalan yang lurus, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Karena tentunya kita ketahui bahwasannya seseorang ketika dia telah berada di dalam hidayah Allah, telah berada di dalam keimanan, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguji keimanan yang ada agar Allah mengetahui apakah dia pantas untuk mendapatkan derajat yang tertinggi, agar Allah mengetahui apakah dia benar jujur di dalam keimanannya. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia itu menyangka dia akan ditinggalkan begitu saja ketika dia mengatakan aku telah beriman kepada Allah, ketika dia telah berada di dalam keimanan, telah berada di dalam agama yang selamat ini, telah berada di dalam hidayah untuk berada di dalam jalan yang lurus,
dan kami tidak memberikan ujian kepada mereka. Padahal orang-orang sebelum mereka telah diuji agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur di dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang berdusta di dalam keimanan. Maka dari itu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Di tengah-tengah ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, Allah masih menjaga untuk kita sampai pada detik ini kita tetap berada di dalam nikmat iman dan juga nikmat Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita untuk selalu berada di dalam jalan yang lurus. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita juga diberikan nikmat yang begitu besar, yaitu keistiqomahan untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu, keistiqomahan untuk mau mempelajari kitab Allah, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk menuntut ilmu syariat Islam. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu adalah amalan-amalan yang senantiasa dijaga di dalam keistiqomahan. Meskipun amalan itu hanya sedikit. Mungkin ada di antara kita yang mampu untuk duduk bermajelis ilmu seminggu sekali. Mungkin ada di antara kita yang mampu untuk seminggu 2 kali atau sebulan sekali. Ya, maka jangan bersedih. Amalan itu tidak dilihat dari banyaknya, tidak dilihat dari besarnya, tapi dilihat dari seberapa kita mampu untuk menjaganya di dalam keistiqomahan. Maka dari itu disebutkan di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbud din ila Allah azza wa jalla adwamuha sahibu wa ilfallah." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan oleh pelakunya secara kontinu wa ilfallah, meskipun itu hanya sedikit. Maka dari itu ini juga merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita untuk selalu istiqamah di dalam menuntut ilmu. Karena orang-orang yang mau duduk bermajelis ilmu, orang-orang yang mau menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Sebagaimana hal ini dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan di mana di dalam jalan tersebut dia senantiasa menghiasinya dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memudahkan jalannya menuju surga. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika kita masih mampu untuk istiqomah di dalam amalan yang agung ini, yaitu menuntut ilmu syariat Islam. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, di tempat yang mubarakah ini, kita akan mengambil suatu tema yang sangat penting untuk kita semua senantiasa mengetahuinya dan juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Apa itu temanya? Yakni nasihatku merangkulmu, bukan menyakitimu. Ini merupakan perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena yang namanya nasihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, begitu juga amar ma'ruf nahi munkar, ini merupakan perkara yang tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dari yang namanya din, dari yang namanya syariat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya Al-Asr wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian semuanya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau beramal saleh, dan orang-orang yang mau wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa itu maknanya? Orang-orang yang mau saling menasihati. Orang-orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan manusia, mengajak manusia, mencontohkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari yang namanya kemungkaran. Dan ini merupakan bagian daripada din. Dan ini juga merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, termasuk daripada ibadah.
Apa itu? Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saling menasehati, saling menjaga agar saudara kita tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-104. Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takun minkum ummah," maka hendaknya kalian menjadi satu umat, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, hendaknya kalian menjadi satu umat. Itu apa? Segolongan umat yang yad'una ilal khair. Ini apa? Menyeru manusia untuk berada di dalam kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan juga memerintahkan mereka untuk berbuat kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan saling melarang terhadap perkara yang munkar. Apa ini? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati, saling menjaga agar jangan sampai saudaranya terjatuh ke dalam kemaksiatan, jangan sampai saudaranya terjatuh ke dalam kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat ini, wa ulaika humul muflihun. Ini barang siapa yang senantiasa menegakkan ini, menjalankan ini, mengamalkan perintah ini, maka mereka akan berada di dalam apa? Di dalam keberuntungan. Masya Allah. Makanya disebutkan dalam surat Al-Asr, yakni 3 golongan yang terlepas dari kerugian. Ini maknanya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Di antaranya adalah apa? Orang-orang yang senantiasa watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Yaitu orang-orang yang senantiasa saling menasehati, orang-orang yang senantiasa saling memerintahkan kepada kebaikan, mencegah saudaranya dari berbuat kejelekan. Ya. Dan ini merupakan apa? Perintah. Begitu juga yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam satu hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya dan umat ini. Kata beliau, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia hilangkan kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau dia enggak mampu, maka dengan lisannya, binusihah. Kalau dia enggak mampu, kata Nabi SAW, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, maka hendaknya dengan hatinya. Kemudian beliau mengatakan, wadzalika adhaful iman, dan perkara ini adalah selemah-lemahnya keimanan. Jadi apa? Ketika seorang enggak mampu untuk menghilangkan kemungkaran dengan kedua tangannya, enggak mampu menghilangkan kedua tangannya dengan lisannya, hanya mampu dengan hatinya, maka ini selemah-lemahnya iman. Masya Allah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya saling menasihati ini adalah suatu hal yang disyariatkan di dalam Islam, suatu hal yang diperintahkan di dalam Islam, yang melekat pada diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman. Itu apa? Ketika kita melihat ada saudara kita terjatuh ke dalam kejelekan, ketika kita melihat ada saudara kita yang mulai turun keimanannya, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang saudara, untuk senantiasa melakukan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Dan ini merupakan kebaikan. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan, ya, bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an ini apa? Bahwasanya orang-orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa berada di dalam kebaikan. Yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat yang ke-110-nya. Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-110-nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini apa? Kalian senantiasa menjadi umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Tatkala apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Selama kalian senantiasa memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari perbuatan munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Ini maknanya apa? Selama yang namanya watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, yang namanya saling menasehati itu hidup di tengah-tengah kita, maka kita akan menjadi umat, golongan kelompok yang terbaik di tengah-tengah manusia. Masya Allah. Maka ini merupakan suatu kebaikan yang sangat besar.
kebaikan yang sangat agung. Ketika kita senantiasa memiliki semangat untuk mengajak manusia berada di dalam kebaikan dan juga apa? Mencegah saudara kita untuk tidak terjatuh ke dalam kejelekan. Tetapi tentunya perlu kita ketahui berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Wa kam min muridin lil khair lan yusibah." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Termasuk di dalam perkara ini. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan ada pada diri saudaranya dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan ada di tengah-tengah keluarganya dengan dia ingin menerapkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tetapi berapa banyak juga ternyata orang-orang yang bukan justru mendapatkan kebaikan malah mendapatkan kejelekan. Maka dari ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita untuk kita mengetahui. Karena yang namanya saling menasehati, yang namanya menegakkan amar ma'ruf itu pasti ada di tengah-tengah kehidupan kita. Baik pada ruang lingkup yang paling kecil keluarga kita, begitu juga ruang lingkup yang agak besar masyarakat kita, atau yang lebih besar lagi kaum muslimun ya, secara umum atau manusia secara umum. Maka yang namanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saling nasihat menasihati, ya, ini akan kita lakukan. Tetapi kebanyakan kita yang menginginkan kebaikan malah justru mendapatkan kejelekan. Atau yang kita inginkan kebaikan malah justru kita membuat itu menjadi suatu kejelekan. Maka dari itu juga merupakan perkara yang sangat penting yang disebutkan oleh para ulama. Begitu juga yang diajarkan oleh mereka, yaitu apa? Tentang uslub di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Tentang tata cara apa yang harusnya ada bagi seseorang yang hendak melakukan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini perkara yang penting. Karena apa? Karena seseorang kalau dia nggak memiliki uslub di dalam dakwah, nggak memiliki uslub ya di dalam nasihat, di dalam menasehati, di dalam watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yang dia lakukan bukan kebaikan malah justru kejelekan. Ya, maka dari itu ini perkara-perkara yang hendaknya kita untuk mengetahui. Nasihat kita hendaknya merangkul saudara kita, bukan menyakiti saudara kita. Lalu apa yang harus kita lakukan dan perhatikan di dalam watawasau bil haqqi watawasau bis sabr? Apa yang harus kita perhatikan sebelum kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Apa yang harus kita perhatikan pada diri kita sebelum kita ingin menasehati saudara kita? Agar apa? Agar nasihat itu bisa berbuah manis baginya dan bagi kita. Ya, berbuah manis bagi dirinya dengan dia mendapatkan petunjuk biwasilah nasihatina, dengan wasilah nasihat kita. Buah manisnya bagi kita mendapatkan apa? Pahala jariah. Ketika apa? Ketika dia mengikuti nasihat kita. Maka dari itu ini juga perkara yang harus diperhatikan, karena banyak orang ketika dia melihat saudaranya berada di dalam kesalahan, ketika dia ingin menasihati saudaranya, dia nggak benar-benar memperhatikan uslubnya, sehingga menyebabkan apa? Saudaranya yang seharusnya bisa berada di dalam hidayah Allah malah lari dari hidayah Allah. Saudaranya yang seharusnya bisa menerima Alkitab dan Sunnah yang dia sampaikan, tetapi malah justru menentang ayat atau hadis yang dia sampaikan. Karena sebab apa? Bukan karena sebab mereka menolak ayat itu, bukan karena sebab mereka menolak hadis itu, tetapi karena sebab apa? Karena sebab uslub yang digunakan bagi orang yang menyampaikan itu tidak seperti yang diajarkan dan tidak sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Maka ini juga merupakan perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena kehidupan kita ini tidak akan pernah bisa terlepaskan dari kita menasihati orang lain. Ya. Maka inilah yang harus kita perhatikan di dalam uslub dalam amal ma'ruf nahi munkar, atau dalam watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, atau di dalam dakwah, atau di dalam nasihat menasihati. Yang pertama, yang tentunya itu adalah ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat kita ketika kita ingin menegakkan amar ma'ruf dan juga apa? Menghilangkan kemungkaran. Mengikhlaskan niat kita ketika kita ingin menasehati saudara kita,
mengikhlaskan niat kita ketika kita ingin watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Ini perkara yang sangat berat. Karena kebanyakan orang ketika berdakwah, ketika menasehati, ketika dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu yang dikedepankan, ditujukan dalam hatinya itu bukan karena Allah, tetapi karena apa? Ya, karena ingin mendapatkan validasi dari manusia, atau karena ingin menyeru manusia ke dalam kelompoknya, atau agar orang itu mengikuti apa yang dia ucapkan. Ini merupakan niat yang salah, yang dimana banyak sekali orang-orang yang ketika mereka mendakwahi tauhid, mendakwahi sunnah, mendakwahi sesuatu yang berkaitan dengan din, ilmu, tetapi tujuannya bukan agar orang-orang yang didakwahi itu mendapatkan hidayah, tetapi agar menjadi pengikutnya. Maka ini perkara yang sangat penting. Seseorang kalau dia ingin berhasil di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ketika dia ingin berhasil untuk bisa memberikan cahaya kepada saudaranya yang menyimpang dari jalan yang lurus agar kembali ke jalan Allah bil ilm, dengan ilmu, dengan nasihat, maka yang pertama yang harus ada pada dirinya adalah apa? Ikhlas niat. Mengikhlaskan niat. Kenapa? Karena sesuatu kalau tidak dibangun karena Allah, maka itu pasti tidak akan bermanfaat. Dan ini sebagaimana dinasihatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadur. Apa-apa yang tidak dibangun karena Allah, karena ikhlas dengan niat ingin mengharapkan wajah Allah, maka apa? La yanfa'u, itu tidak akan bermanfaat, wa la yadur, dan tidak akan abadi. Ya, pasti tertolak. Pasti bukan memberikan manfaat, malah justru memberikan kejelekan. Apa? Kalau dia menasehati, dia mendakwahkan, dia menegakkan amar ma'ruf, tetapi bukan karena Allah, ya, karena egonya, karena hawa nafsunya, ya. Maka itu perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena yang namanya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ini termasuk dari apa? Ini termasuk daripada ibadah. Menasehati saudara kita ini juga termasuk ibadah. Maka suatu ibadah yang baik itu harus dibangun di atas niat yang baik, yaitu apa? Keikhlasan. Maka ini perkara yang paling penting. Seseorang ketika dia hendak menasehati saudaranya, seseorang ketika dia hendak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka yang pertama harus ada pada dirinya adalah keikhlasan. Agar apa? Agar nasihat yang disampaikannya itu bisa diterima. Karena sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong saudaranya untuk apa? Membolak-balikkan hatinya menerima hidayah. Ya. Maka ini juga perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ingin mendakwahkan al-haq, ingin memberikan nasihat, tapi gak dibangun di atas keikhlasan, bahkan malah justru dia yang akhirnya menyimpang dari jalan yang lurus. Mudah tergoda oleh syaitan, mudah tergoda oleh iblis. Maka dari itu iblis mengatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diterangkan dalam surat Sad ayat yang ke-82 sampai dengan ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan, qala, iblis berkata, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya, karena sebab ini demi kekuasaan Engkau wahai Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku pasti akan memalingkan Bani Adam semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau yang senantiasa bisa ikhlas di dalam amal. Ya, maka dari itu seseorang ketika dia beramal dibangun di atas keikhlasan, Allah akan berikan balasan kebaikan untuk dirinya. Seseorang yang ketika dia menasihati saudaranya, ketika dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mendakwahkan al-haq, ikhlas karena Allah, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang terbaik. Salah satunya apa? Buah dari amalannya itu akan diberikan keberkahan. Dan keberkahan di dalam nasihat, yaitu ketika orang yang kita nasihati senantiasa mengamalkan apa yang kita nasihatkan kepadanya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Ini keberkahan di dalam apa? Di dalam watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Dan ini tidak akan ditempuh oleh seseorang sampai dia senantiasa bisa mengikhlaskan hatinya ketika dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang hendaknya ada bagi seseorang yang hendak menasihati saudaranya, yang hendak untuk mendakwahkan al-haq,
yang hendak untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar selain mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah. Maka yang kedua, perkara yang terpenting adalah apa? Dia memberikan nasihat tersebut kepada saudaranya dengan cintanya karena Allah, bukan dengan hawa nafsu. Dan ini merupakan perkara yang harus ada pada diri setiap mukmin. Ketika dia ingin menasehati, ketika dia ingin mendakwakan al-haq kepada saudaranya, ketika dia ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mencegah saudaranya dari perbuatan kemaksiatan atau kejelekan, maka yang harus dia tanamkan dalam dirinya itu rasa cinta, bukan rasa benci. Karena kebanyakan kita, kebiasaan kita, kalau melihat saudara kita terjatuh ke dalam kesalahan, yang kita benci siapa? Saudara kita. Padahal yang harusnya dibenci apa? Perbuatannya. Ya. Maka berapa banyak orang-orang yang ketika hendak menasehati, tetapi di dalam dirinya sudah ada kebencian, sudah gak suka dulu sama orangnya. Lalu bagaimana orang itu bisa menerima nasihat kita? Padahal Nabi SAW mengatakan di dalam hadis dari sahabat Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Terkadang kita menasehati saudara kita itu hanya untuk apa? Hanya untuk melampiaskan kebencian kita atau melampiaskan hawa nafsu. Oh, ini suka ngelakuin ini nih. Ntar besok gue bilang indah. Misalkan. Ya. Belum menasihati saja sudah apa? Sudah ada kebencian. Maka seseorang kalau dia ingin menasihati saudaranya atau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar atau mendakwakan al-haq, maka dia harus bisa memisahkan apa? Memisahkan hawa nafsunya, ganti dengan rasa cinta. Itu apa? Dia ingin menasihati saudaranya, dia ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada saudaranya karena kecintaan dia kepada Allah. Karena dia nggak ingin saudaranya berada di dalam kejelekan, dia nggak ingin saudaranya menyimpang dari al-haq, dia nggak ingin saudaranya itu untuk apa? Untuk bisa terayu oleh syaitan sehingga apa? Sehingga berbuat apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berusaha menjadikan dirinya sebagai wali bagi saudaranya, penjaga. Bukan apa? Bukan penghakim. Karena kebanyakan kita ketika mau menasihati anak kita, istri kita, atau suami, ya atau apa? Atau tetangga, atau masyarakat, itu biasanya yang ada dalam hati kita apa? Ingin menghakimi mereka. Kamu sudah buat salah, kamu salah, kamu harus minta maaf, kamu harus tobat. Padahal apa yang harusnya ada dalam diri kita? Rasa cinta. Kita sedih karena dia telah keluar dari jalan Allah. Kita sedih karena dia telah terjatuh ke dalam hal-hal yang dibenci Allah. Sebagaimana kita sedih kalau diri kita juga terjatuh ke dalam perkara itu. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena hakikat kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, atau menasehati itu adalah apa? Menjadi penjaga bagi saudara kita. Maka bagaimana orang bisa menjaga saudaranya kalau di dalam hatinya ada kebencian? Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya itu merupakan wali. Ya, kalau sudah masing-masing menjadi wali itu ya masing-masing pasti saling mencintai, saling menjaga, saling membantu, saling menolong. Bukan justru malah ingin menjatuhkan kehormatannya, bukan justru ingin menjatuhkan dirinya, bukan menghakimi dia, tetapi apa? Tetapi ingin menolongkan sebab rasa cintanya karena Allah. Dan ini yang harus ada bagi setiap orang yang mendakwakan al-haq. Setiap orang yang ingin watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Apa itu? Rasa cinta kepada saudaranya agar jangan sampai saudaranya terjatuh ke dalam kejelekan. Ya. Jangan sampai seseorang ketika dia ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ketika dia ingin mendakwakan al-haq, ketika dia ingin menasihati saudaranya, tetapi malah justru di dalam hatinya dia mengikuti hawa nafsu. Ingat, hawa nafsu itu selalu mengajarkan seseorang untuk berbuat kejelekan. Disebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-53, inna nafsala amaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan seseorang untuk berbuat kejelekan. Maka dari itu seseorang kalau misalkan dia mendapati dirinya
dipenuhi dengan kebencian, ketika dia mau menasihati saudaranya, tahan dulu, jangan nasihatkan pada saat itu. Tetapi tahan dulu. Ya, contoh, misalkan orang tua mendengar kabar tentang anaknya melakukan ini, melakukan itu, keburukan, anaknya pulang ke rumah. Biasanya apa yang dilakukan orang tua? Marah, ingin nasihati anaknya, tapi dalam keadaan apa? Matanya memerah, marah, sudah siap-siap. Ya, nah ini biasanya. Tetapi itu tidak begitu. Yang kita inginkan itu adalah kebaikan untuk anak kita. Maka jangan kita mengedepankan hawa nafsu, jangan kita mengikuti kebencian kita, tetapi apa? Hendaknya kita untuk senantiasa bisa menenangkan diri kita dulu. Kalau kita sudah tenang, baru pada saat itu kita menasihati. Contoh misalkan anak kita mungkin melanggar syariat, ya boleh kita benci karena Allah, tapi jangan kita mengikuti hawa nafsu. Surah itu masuk akal. Dan kalau saya sudah tenang, saya ingin bicara. Nah seperti itu. Jangan kemudian langsung, sini kamu duduk, saya mau bicara. Akhirnya keluar apa? Kejelekan. Apakah anak yang dinasehati dengan cara yang kasar, yang keras, dengan hawa nafsu tersebut, kemudian setelah itu akan menjadi anak yang baik? Tidak pernah. Betul tidak? Betul. Dia akan melawan orang. Begitu juga. Jangankan anak, apalagi orang yang nggak memiliki hubungan rahim, tetangga kita, teman kita, sahabat kita, orang lain. Tiba-tiba kita marah-marah ke dia, kamu jangan begitu. Kira-kira dia akan ini kan? Ikut kita kan? Enggak. Maka kita kalau misalkan masih dikuasai oleh kebencian, hawa nafsu, maka jadikan diri kita dulu istighfar dulu, wudu dulu, tenangkan diri dulu. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, harus benar-benar tenang, harus benar-benar dalam keadaan tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Sebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah. Termasuk salah satu hikmah itu adalah apa? Adalah sifat tenang, ya, tidak emosi, tidak benci. Begitu juga apa? Wal mau'izatil hasanah, penjelasannya baik. Kalau misalkan ditentang, maka apa? Maka dibalas dengan apa? Dengan kebaikan. Ini cara kita berdakwah. Ini cara kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini cara kita watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Ini perkara yang sangat penting. Karena kebanyakan kita, ya, ketika ingin menasihati saudara kita, ketika ingin menyampaikan al-haq, ketika ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, biasanya lebih mengedepankan hawa nafsu. Ya, jangankan kita di zaman Nabi SAW, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Suatu ketika, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ja'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang orang Arab Badui kencing di sisi pinggir masjid, tetapi di dalam masjid. Ya. Kira-kira kalau orang yang beriman marah kan, rumah Allah dibuatkan kencing. Ya. Maka apa? Fazajarahu an-nas. Maka manusia pada saat itu apa? Menghardiknya. Sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kita lanjutkan sedikit, lalu mungkin jika waktu yang memungkinkan kita lanjutkan ya. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam hadis Nabi SAW dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika ada orang Arab Badui yang kencing di masjid, fazajarahu an-nas. Manusia pada saat itu, sahabat Nabi pada saat itu apa? Menghardiknya. Ini apa? Menghardik orang tersebut. Tetapi bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada mereka? Nabi SAW kata sahabat Anas bin Malik, "Fanahahum Rasulullah SAW." Nabi melarang.
biarkan itu. Ya. Kenapa? Karena Nabi bisa menasihati ya, seseorang tidak diikuti dengan yang namanya kebencian, tidak diikuti dengan hawa nafsu. Tetapi kebanyakan manusia, memang manusia itu apa? Lebih mengedepankan hawa nafsu. Ya. Ketika melihat ada saudara yang salah tuh seolah-olah kayak saudaranya itu sudah apa? Sudah bukan lagi seorang muslim, sudah lagi orang yang nggak perlu dijaga haknya. Ya, dan ini banyak terjadi. Ya. Saudara yang salah sedikit, salah ngomong sedikit, salah sikap sedikit, atau mungkin ada sesuatu yang menyelisihi dia atau yang berbeda dengan pendapat dia, langsung dihukumi seolah-olah kayak bukan seorang muslim. Halal kehormatannya. Pokoknya ini yang terjadi di zaman ini. Padahal seharusnya apa? Padahal seharusnya dia bisa membedakan ya antara kecintaan dengan kebencian di dalam nasihat. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kanahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma fa ahriqa alaihi. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia telah apa? Dia telah selesai di dalam buang hajatnya, Nabi kemudian memerintahkan untuk disiram. Lalu Nabi mengatakan gak sepantasnya rumah yang digunakan untuk sholat, untuk beribadah digunakan untuk buang air ke. Apa buah dari sifat Nabi SAW al-mahabbah, kecintaan karena Allah? Itu apa? Orang Arab baru itu mendoakan Nabi SAW. Maka kalau kita ingin nasihat kita diterima oleh saudara kita, maka jangan kita dikuasai oleh hawa nafsu. Nasihati saudara kita karena cinta, bukan karena kebencian, bukan karena mengikuti hawa nafsu. Karena seseorang kalau dia mengikuti hawa nafsu, sudah dapat dipastikan dia sendiri pasti akan menyimpang dari jalan Allah. Maka dari itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu ini bisa menyesatkan kalian dari jalan Allah. Ya. Hari ini dia menasihati saudaranya dengan hawa nafsunya, saudaranya nolak, besok dia makan bangkai saudaranya, betul tidak? Betul. Akhirnya dia menyimpang dari jalan Allah. Jadi banyak sekali terjadi seperti itu. Ya. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ketika kita menasihati keluarga kita, anak kita, teman-teman kita, maka yang harus dikedepankan itu adalah rasa cinta. Agar apa? Agar dia mau menerima nasihat. Kemudian yang ketiga, juga perkara yang harus kita perhatikan di dalam uslub menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu apa? Sifat tawadhu. Ini juga perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena kebanyakan kita ketika ingin menasihati saudaranya, ketika ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ketika ingin watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ketika ingin mendakwahkan al-haq, itu memposisikan dirinya sebagai orang yang lebih tinggi daripada orang yang dinasihati. Ya. Menganggap dirinya orang paling suci, paling bertakwa, paling beriman, paling berilmu. Ya. Ini banyak terjadi. Itu apa? Sombong, ujub. Ya. Padahal yang harusnya ada pada diri orang yang sedang menasehati saudaranya, itu apa? Sifat tawadhu, rendah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian menganggap diri kalian yang paling suci, paling baik. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hambanya yang paling bertakwa. Bisa jadi ketika kita nasihatin, tetapi kita nggak tawadhu dengan dia, merasa baik, merasa sombong, besoknya dia berubah, kita ini jatuh ke dalam kemaksiatan yang sama. Berapa banyak orang yang seperti itu? Orang-orang yang menasihati dengan keras seolah-olah kayak dia yang paling hebat, dia yang paling kuat, dia yang paling berilmu, dia yang paling beriman, paling bertakwa. Ya. Teman yang dinasihati dengan seperti itu, dengan kezaliman itu, kemudian besoknya dia berubah, kayak orang itu malah justru terjatuh ke dalam dosa yang lain. Ujub. Hati-hati. Maka ini yang paling ditakutkan Nabi SAW terjadi pada para sahabatnya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW mengatakan, "Lau lam takunu tudhibuna, khasyitu 'alaikum ma huwa akbar min dzalik,
al-ujbal ujub. Kalau kalian sudah nggak lagi berbuat dosa, kata Nabi SAW, aku khawatir akan menimpa kepada kalian sesuatu yang lebih berbahaya daripada perbuatan dosa. Apa itu? Ujub, merasa baik dari orang lain, merasa lebih hebat, merasa apa? Merasa dirinya itu lebih bertakwa, lebih beriman. Ya, padahal dia belum bertemu dengan yang namanya ajal. Dan seseorang itu meninggalkan dunia ini dilihat dari apa? Amalan penutupnya. Innamal a'malu bi khawatimiha, kata Nabi. Tetapi ada orang yang ketika dia menasihati, dia memposisikan dirinya adalah yang lebih hebat dari orang yang dinasihati. Jangan seperti itu. Tetapi hendaknya kita apa? Kita hendaknya tawadu. Itu apa? Rendah hati. Ketika kita menasihati saudara kita, kita anggap kedudukan kita sama. Contohnya gimana, Ustaz? Contohnya ada teman kita berbuat salah, kita menasihati, ya, sebenarnya kamu manusia, saya juga manusia, saya juga berbuat salah, kamu juga berbuat salah. Ya, kita ini sama-sama manusia, sama-sama berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Tahu tuh nggak? Ya, maka dari itu kita sama-sama untuk bisa menjaga diri kita dari perbuatan yang diharapkan oleh Allah. Sedangkan perbuatan ini, dari perbuatan yang dilakukan, ini perbuatan yang dosa. Kita berlindung kepada Allah supaya kita kembali Allah Taala. Tahu atau tidak? Dibandingkan orang bilang, kamu kemarin ngelakuin ini ya, kamu tahu kan itu haram kan? Kamu tahu kan itu tuh perbuatan orang-orang yang akan diadab dengan neraka. Dia memposisikan dirinya sebagai ahlu syurga, dan dia memposisikan orang yang dinasihati sebagai ahlu neraka. Dan ini berapa banyak orang yang seperti ini. Maka itu perkara yang sangat penting di dalam watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, di dalam amar ma'ruf nahi munkar, di dalam menegak, di dalam menasihati, di dalam dakwah kepada al-haq. Jangan menganggap diri itu lebih baik, tetapi ajak bersama untuk berada di dalam kebaikan. Karena bisa jadi di akhir hidup nanti bisa jadi Allah mentakdirkan dia lebih baik daripada kita di saat ini. Maka itu perkara yang sangat penting. Ya, seseorang memperhatikan hal-hal ini. Apa itu? Tawadhu. Itu apa? Sifat apa? Sifat rendah hati. Jangan ujub, jangan merasa lebih baik, jangan merasa diri lebih hebat, lebih bertakwa atau lebih beriman dari orang yang dinasihati. Karena pada hakikatnya selama kita hidup, kita sama-sama berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman. Kita sama-sama menjadi orang-orang yang apa? Yang selalu berusaha berada di dalam jalan Allah. Kita nggak tahu akhirnya kita bagaimana. Maka itu perkara yang sangat penting bagi kita untuk menanamkan sifat tawadhu ketika kita hendak menasihati. Begitu juga yang keempat. Ini juga perkara yang sangat penting di dalam watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu apa? Tabayyun, cross check. Ya. Kalau ada orang datang, nasihatin si fulan dia melakukan ini dan itu, ada si fulan tuh orangnya begini dan begitu, cross check dulu, cari tahu dulu benar atau tidak. Ya. Jangan-jangan yang datang ini orang fasik, jangan-jangan yang datang ini orang hasad. Ini banyak sekali terjadi. Kamu belajar sama siapa? Ustaz Fulan. Oh ya, Ustaz Fulan itu kan dia nggak belajar dan begini dan begitu. Hati-hati. Ya. Atau misalkan dia duduk dengan si Fulan, kamu duduk sama-sama tadi sama si Fulan, kamu nggak tahu si Fulan itu kan kemarin melakukan ini, melakukan itu. Akhirnya besok apa? Diam-diam. Besoknya akhirnya hajar menghajar. Hati-hati. Atau apa dia datang nasihati? Ya Ustaz, atau ngomong gini dan begitu. Nasihati kemana? Kamu kemarin begini dan begitu. Pas ternyata ditabayun ternyata tidak seperti ini. Nah ini banyak sekali terjadi. Ya. Maka itu penting bagi kita kalau kita ingin menasihati seseorang, maka kata tabayun, cross check terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa di dalam menasihati. Benar nggak nih? Jangan kita sudah datang ke dia, kemudian apa? Kita nasihati ngomong, ternyata apa? Kejadiannya nggak seperti apa yang kita dengar. Sehingga apa? Malu kita. Ya, ini juga perkara yang sangat penting karena banyak. Ya, di saat ini orang-orang yang ingin menasihati saudaranya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ternyata apa? Ternyata itu cuma sekedar fitnah, hoax, berita bohong. Ya, hati-hati. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu. Kalau misalkan wahai orang yang beriman, kalau datang kepada kalian suatu berita, maka hendaknya apa? Datang orang fasik dengan suatu berita, fatabayyanu, maka hendaknya kalian apa? Cross check dulu, benar enggak? Ya. Benar enggak nih si fulan ngomong seperti ini? Benar enggak nih dia melakukan ini dan itu? Tabayyun.
jangan langsung percaya, jangan langsung benci temannya, jangan langsung menghukumi temannya. Oh ya betul. Ya, ini perkara yang sangat penting dan ini yang diperintahkan. Ya apa? Untuk kita di dalam nasihat itu jangan tergesa-gesa di dalam menerima berita. Bahkan Nabi SAW ya beliau mengatakan wa iyyaka wa ma yu'tadamu minhu. Ini tinggalkanlah hal-hal yang membuatmu perlu meminta udzur setelahnya. Itu apa? Tergesa-gesa di dalam nasihat. Tergesa di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ternyata pas diteliti beritanya bohong. Ini juga perkara yang salah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, karena waktu yang batas kita pada Allah masyaallah. Yang kelima yang hendaknya kita hendak lakukan di dalam watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, uslubnya itu apa? Lemah lembut arifmu. Ini juga perkara yang sangat penting. Ya jangan sampai seseorang ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ketika ingin saling menasehati saudaranya atau mendakwakan al-haq, justru malah menggunakan apa? Menggunakan sifat yang keras, sifat yang kasar, kata-kata yang kotor. Arifku, lemah lembut. Ketika dia ingin menasihati saudaranya apa? Usahakan sikapnya lemah lembut, pandangannya lemah lembut, tata keramanya lemah lembut, beradab, berakhlak, baik kepada yang besar atau kepada yang lebih muda, tetap berakhlak. Ya, kepada yang lebih muda aja, seolah-olah dia teman, kepada orang tua, dia aja seolah kita ini adalah anaknya. Ya, jangan kemudian sok-sokan, oh saya punya ilmu, oh saya lebih baik dari dia. Ya sehingga kita maka kita nasihati, kamu kok itu salah, boleh. Namun tetap harus dijaga di dalam apa? Di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun kita tahu orang itu melakukan kesalahan yang besar, tetap lemah lembut. Kenapa? Karena lemah lembut itu kalau misalkan ada pada sesuatu, maka itu akan menghias. Tetapi kalau hilang pada sesuatu, maka itu akan baru. Bukan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hilang pada sesuatu, maka itu akan apa?